Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Anissa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang mata kuliah IS Audit dan Kontrol kelas akuntansi 18A. Langsung saja, anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Fandi Wicaksono, NPM 08, lalu ada Mbak Wulandari dengan NPM 023, ada Mbak Dian Puspita Sari dengan NPM 036, Mbak Dia Sudiawati dengan NPM 045, dan yang terakhir ada Mbak Salsabila Putri Abiseka dengan NPM 053. Langsung saja untuk membersihkan waktu, materi yang pertama. Di sini tugas kelompok terdapat studi kasus, di mana Anda merupakan senior audit TI dari sebuah penugasan di perusahaan Sejahtera Abadi. Nah, sebagai bagian dari rapat perencanaan, Anda mempresentasikan kepada manajer dan mitra TI terkait hasil penilaian risiko yang dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, tampak jelas bahwa audit harus fokus pada aplikasi keuangan atau FA2. Namun demikian, manajer dan mitra TI berdasarkan pengalaman relevan sebelumnya percaya bahwa audit harus dilakukan pada aplikasi keuangan di FA1. Nah, rapat perencanaan sudah selesai, dan Anda masih merasa ragu dengan keputusan yang baru saja dibuat. Nah, di sini tugas Anda, siapkan memo kepada manajer audit dan mitra TI yang menyatakan alasan Anda mengapa FA2 harus diaudit terlebih dahulu. Nah, untuk meyakinkan manajer audit dan mitra, Anda harus berpikir out of the box. Dengan kata lain, pikiran informasi tambahan yang belum tentu didokumentasikan dalam penilaian risiko yang ditunjukkan pada Exhibit 3.3. Di sini, hasil diskusi yang pertama dicantumkan dalam tabel. Yang pertama, ada kerentanan dan kelemahan. Di sini terdapat kerentanan dan kelemahan. Yang pertama, ada informasi keamanan. Pemilik FA2 tidak secara berkala mengulas akses pengguna dengan hak istimewa. Nah, dari kelemahan tersebut, terdapat sumber ancaman. Yang pertama ada pengguna tidak sah. Dengan kata lain, ada peretas atau karyawan yang dihentikan itu masih bisa mengakses informasinya. Setelah itu terdapat juga risiko, di mana risiko pengguna dengan hak istimewa yang tidak konsisten dengan fungsi pekerjaan mereka mengizinkan memodifikasi data FA2 yang tidak sah atau salah, di mana bisa menyebabkan pengambilan keputusan manajemen berdasarkan informasi yang menyesatkan. Nah, dari risiko-risiko tersebut ada kontrol atau prosedur tambahan yang bisa dilakukan, yaitu ada akses pengguna dengan hak istimewa dalam FA2 secara berkala diperiksa oleh aplikasi pemilik untuk memverifikasi kembali hak istimewa sesuai dengan konsisten dengan syarat pekerjaannya. Nah, yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya untuk kerentanan dan kelemahan dari memo kedua ini jika terkait dengan informasi keamanan. Jadi jika akun pengguna itu yang dihentikan atau dihapus dari kerentanan dan kelemahan tersebut ada sumber ancaman. Sumber ancaman dapat dari pengguna yang tidak sah atau bisa jadi karyawan yang dihentikan. Untuk selanjutnya dari sumber kerentanan dan kelemahan dan ancaman kita mendapatkan sebuah risiko, yaitu di mana pengguna yang dihentikan bisa mendapatkan akses ke FA2 dan melihat atau memodifikasi terkait informasi keuangan, dan hal tersebut dapat memberikan informasi yang tidak baik. Untuk kontrol sendiri atau prosedur tambahan, kami dapat memberikan keamanan administrator, memberitahu tentang karyawan yang telah dihentikan, bagaimana hak akses istimewa itu pada karyawan tersebut diubah secara langsung untuk mencerminkan status baru mereka. Untuk memo selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kerentanan dan kelemahan selanjutnya yaitu perubahan kontrol manajemen. Hasil pembaruan FA2 tidak disetujui oleh manajemen sebelum mereka menerapkan ke dalam produksi. Sumber ancaman dari kelemahan tersebut yaitu perubahan aplikasi dan modifikasi yang tidak sah. Kemudian risiko yang muncul yaitu perubahan FA2 tidak diotorisasi dengan benar.
Penerapan dari perubahan tersebut dapat mengakibatkan data yang tidak valid dan menyesatkan. Kemudian kontrol atau prosedur tambahan yang dapat dilakukan yaitu perubahan pada FA2 diuji dan disetujui oleh manajer sebelumnya untuk diimplementasikan pada kegiatan produksi sesuai dengan rencana, pengujian, dan hasil. Untuk memo selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, untuk kerentanan dan kelemahan, jika informasi keamanan FA2 pemilik tidak secara berkala mengulas akses pengguna dengan hak istimewa, hal tersebut menimbulkan celah keamanan pada sistem sekaligus menjadi kelemahan ketika akan melakukan audit sistem. Sumber ancamannya sendiri itu dari virus dan peretas. Risiko yang diperoleh perusahaan, celah keamanan pada sistem informasi, dapat menyebabkan peretas bisa mengakses data yang dapat mengakibatkan pencurian informasi keuangan dan munculnya virus. Kontrol atau prosedur tambahan yang bisa dilakukan yaitu kontrol untuk memastikan bahwa pengguna dari utilitas program yang mungkin mampu menolak sistem dan aplikasi yang telah dibatasi dan dikontrol tetap. Kontrol untuk memastikan bahwa akses ke kode sumber program telah dibatasi. Salah satu pencegahan untuk mengatasi permasalahan lainnya adalah dengan membuat SOP yang dilakukan berdasarkan standar yang dapat digunakan sebagai acuan pengelolaan keamanan akses. Next. Untuk kerentanan dan kelemahan selanjutnya itu lingkungan dan tidak bisa diprediksi terjadinya oleh perusahaan. Sumber ancamannya sendiri itu berasal dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Risiko yang dihadapi perusahaan, data perusahaan akan hilang. Untuk kontrol atau prosedur tambahan yang bisa dilakukan, seluruh data perusahaan harus mempunyai cadangan atau backup. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kerentanan dan kelemahan yang selanjutnya adalah kegagalan sumber daya listrik. Sumber ancamannya adalah kegagalan sumber daya listrik. Resiko yang dapat dialami yaitu kemungkinan kehilangan data yang sedang diproses dan menghambat proses input data. Kontrol atau prosedur tambahan yang bisa dilakukan yaitu menetapkan protokol UPS untuk otomatis menyala 3-4 kali detik setelah sumber daya listrik mati. Memo yang selanjutnya kerentanan dan kelemahan yaitu kepatuhan user atau anjuran keamanan hak akses masih rendah. Sumber ancamannya adalah karyawan itu sendiri. Kemudian risiko yang dialami yaitu kerahasiaan data perusahaan dapat terjadinya kebocoran. Kontrol atau prosedur tambahan yang bisa dilakukan adalah diterapkannya teknologi berkode ID untuk akses masuk ruang server. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.